Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Maulana Azhari dengan NIM 20041344023 dari kelas pendidikan IPS angkatan 2020A. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas geografi kesejarahan Indonesia dengan tema mengulas sejarah dari Arca Djoko Dolok. Mari kita masuk ke dalam. Ya teman-teman, kita sudah berada di dalam daerah Arca Djoko Dolok. Jadi lokasi cagar budaya ini berada di sekitaran Jalan Gubernur Suryo. Kita bisa masuk di belakang Taman Apsari. Lokasi Arca ini menurut kisahnya dibuat tahun 1289 sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Kartanegara yang memerintah Kerajaan Singosari. Patung Arca Djoko Dolok ini bukan asli dari kota Surabaya teman-teman, namun dipindahkan dari Desa Kandang Gajah, Trowulan pada tahun 1817. Nah, dengan tujuan akan dibawa ke negeri Belanda pada awalnya. Namun ternyata kapal yang akan membawa patung Djoko Dolok ini mengalami kebocoran hingga akhirnya patung tersebut ditelantarkan begitu saja di pinggir jalan sebelum akhirnya diangkut ke kota Surabaya. Ya teman-teman, Arca Djoko Dolok ini dipahat oleh pematung yang bernama Nada pada tahun 1289 atau sekitar 3 tahun sebelum Raja Kertanegara itu tewas dalam Judeta Jayakatwang. Patung ini diperuntukkan sebagai penghormatan terhadap putra Kartanegara yang bernama Wisnuwardana sebagai Raja Singosari pada saat itu. Selain itu, Arca Djoko Dolok juga terdapat arca-arca lain seperti Arca Ganesha yang ada di sini. Pembuatan patung Djoko Dolok ini dilakukan sekitar 3 tahun sebelum Raja Kartanegara meninggal karena dibunuh oleh tentara Jayakatwang. Ya, kalau kita melihat patung yang ada di belakang kita ini memiliki panjang sekitar 166 cm dengan lebar 138 cm serta tebal 105 cm. Arca Djoko Dolok ini digambarkan dengan kepala gundul, kemudian dibuat dengan posisi duduk dan bersikap bumi samudra atau yang melambangkan memanggil bumi sebagai saksi, di mana tangan kiri berada di atas pangkuan sedangkan tangan kanan menelungkup di atas lutut. Ya teman-teman, selain itu ada hal unik yang ada pada Arca Djoko Dolok ini. Kita bisa melihat di sini teman-teman bahwa terdapat 19 bait tulisan yang bertuliskan huruf Palawa berbahasa Sanskerta di bagian alas duduk Arca Djoko Dolok yang berisi 19 bait yang menceritakan antara lain perebutan kekuasaan di Panjalu dengan keputusan Raja Airlangga membelah dua kerajaan Panjalu menjadi Panjalu Kadiri dan Jenggala. Teman-teman, kedua kerajaan tersebut akhirnya disatukan kembali oleh penguasa pertama Tumapel, yaitu Rangga Rajasa Sang Girina Putra atau yang sering kita sebut sebagai Ken Arok. Ya, hal lain yang juga diceritakan dalam 19 bait tulisan ini teman-teman juga menceritakan tentang penobatan Raja Kertanegara sebagai Buddha. Mari kita menjelajah ke penjuru yang lainnya. Ya teman-teman, kita sudah berada bersama beberapa pengunjung yang ada di Djoko Dolok ini dengan Bapak siapa? Pak Yudo dan Pak Priyo. Pak Priyo. Ya, mohon maaf Bapak, mohon izin meminta waktunya sebentar untuk bertanya mengenai apa sebenarnya sih daya tarik masyarakat kok banyak yang datang kemari, apakah hanya sekedar ingin berwisata atau ada hal khusus seperti ingin memuja atau bersembahyang di sini? Ya. Kalau saya pribadi, mungkin teman yang lain kita nggak tahu. Pada prinsipnya kita menghormati kebesaran para pendahulu. Salah satunya simbolik yang Kertanegara. Karena arca ini, jadi istilahnya arca. Arca ini simbolik eksistensi Raja Singasari terakhir
Prabu Kertanegara. Kami datang salah satunya menghormati kebesaran beliau yang mungkin jarang disadari. Di saat Kaisar Cina Kubilai Khan bisa menaklukkan belahan bumi, Jazirah Arab, Asia, Eropa, bahkan Afrika, demikian hebatnya bisa tersandung setelah masuk Jawa. Jadi seorang figur yang bisa menghadang kekuatan Kaisar Kubilai Khan itu satu-satunya di muka bumi, hanya kakek nenek pendahulu kita, beliau yang Kertanegara ini. Nah, tentunya dengan situasi seperti itu, teknologi persenjataan, teknologi strategi, sumber daya dan sebagainya yang hebat, negeri Cina hal ini Kubilai Khan ya, bisa terbendung di kekuatan Singasari. Itu sebetulnya sebuah isyarat, sebuah kode, sebuah tanda yang jadi itu prinsipnya kami menghormati figur yang hebat di negeri kita. Semoga inspirasi hebat ini bisa mewarnai negeri kita. Ya teman-teman, Arca Djoko Dolok ini adalah sosok benda arkeologi yang sangat mudah diakses di wilayah Surabaya dan mudah dikunjungi. Bertempat di sebuah taman kecil di bawah sebuah cungkup yang diteduhi oleh 2 pohon beringin, didampingi oleh arca-arca dan serpihan benda-benda arkeologi lainnya yang ada di lahan taman yang berpagar ini. Ya, sempat tadi saya berbincang dengan juru kunci Bapak Sugianto yang mengatakan bahwa lokasi Taman Apsari dahulu dan bahkan sampai sekarang beberapa kalangan masyarakat memang memakainya sebagai tempat pemujaan teman-teman. Jadi selain itu karena dianggap banyak benda peninggalan sejarah yang ada di sini, tempat ini juga memiliki nilai magis yang cukup kuat. Djoko Dolok kemudian ditetapkan sebagai benda cagar budaya pada tahun 1996. Hal itu tertuang dalam surat keputusan 182/402-402.1.4/1996. Ya, teman-teman, menurut beberapa sumber yang saya dapatkan di sini bahwa banyak sekali masyarakat terutama saat malam suro, malam Jumat Legi ramai datang kemari untuk memuja dan untuk beribadah. Terkadang juga hari biasa ramai didatangi orang untuk sembahyang atau beribadah. Karena jika kita melihat dari segi ekonomi, patung Arca Djoko Dolok ini memiliki nilai ekonomis yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kenapa demikian? Karena beberapa masyarakat memanfaatkan kesempatan ketika banyak orang yang datang ke sini, mereka membuka kedai makanan, kedai minuman, sehingga akan menambah pemasukan mereka. Selain itu, tempat wisata Arca Djoko Dolok ini juga dapat menambah pemasukan bagi pemerintah kota Surabaya melalui tiket masuk yang disediakan juga bernilai Rp3.000. Kemudian hal tersebutlah yang mendasari bahwa adanya Arca Djoko Dolok ini dapat bermanfaat jika kita melihat dari segi ekonomi. Seperti itu teman-teman. Mari kita menjelajah di wilayah Djoko Dolok ini teman-teman. Sebentar,
Mas Adi ya, Ali. Mas Halim. Jadi gini, ada definitif arca atau dikenal umum patung itu selama ini kan dianggap berhala. Iya. Negeri kita tidak mengenal vocab berhala. Jadi pembuatan arca adalah bentuk kerohanian menghormati bumi. Menghormati bumi, kalau bangsa Arab menghormati dengan sujud. Di kultur kita tentunya ada model itu, ada yang cium dinding gua, ada yang sujud. Itu Cina juga ada, lebih tua dari bangsa lain. Nah, untuk arca, untuk negeri kita itu ada pemahaman menghormati bumi dengan bentuk yang lain. Jadi batu di sungai, daripada tindak-tindak penggembala dan sebagainya itu kerohan spiritual tertentu itu menghormati dengan dibentuk simbol-simbol karya hebat figur saat itu. Makanya arca-arca kita itu mesti figur raja-raja, kesatria, figur putri, ratu yang keren. Kalau hewan-hewan yang kuat, ada gajah, ada banteng, ada garuda. Itu sebenarnya bentuk manifestasi penghormatan bangsa kita, generasi pendahulu, untuk menghormati bumi dengan versi yang lain. Itu yang mungkin tambahan. Sehingga janganlah kita itu suudon dulu. Banyak appreciate negatif, cenderung suudon itu karena tidak mempelajari. Tapi kalau mempelajari akhirnya tahu seperti itu. Terus yang kedua, arca itu adalah manifestasi bentuk penguasa masa lalu untuk mengabadikan doanya. Jadi beliau pada fase-fase era purna atau pensiun atau usia tua, karena dia mampu secara kapital, keuangan, dan kekuatan, mengambil pemahat terbaik untuk doaku apa untuk negeri ini. Makanya berupa kesatria raja dengan berbagai pernak-pernik hiasannya ataupun putri, itu doa para penguasa, ratu, senopati, pati, pendeta masa lalu untuk generasi bangsa kita akan datang itu akan jadi figur-figur itu. Kesatria, pemimpin yang melindungi masyarakatnya, pemimpin yang berpikir kemaslahatan umat rakyat dan membangun negerinya. Dan di situ tidak ada rupiah, tidak ada ya sekarang tarifi atau apa. Dulu betul-betul, makanya karyanya hebat, ukirannya hebat, bahan bakunya hebat, tempat-tempatnya sulit, karena ingin memberikan apa ya, historis, hidden message-nya apa? Hei, generasi masa datang, hari ini kakek nenek negerimu seperti ini, kalian harus bisa melebihi. Itu mungkin pesan itu yang teman-teman harus tambah. kita ingat selalu sebagai generasi muda, Ya. kita harus ingat sejarah. Jadi arca jangan dipahami sebagai berhala, bukan. Itu menunjukkan kekuatan teknologi, kemampuan art, pahat dan sebagainya. Kalau art pahat bisa memahat batu dengan halus, tentunya ada alat pahat. Jadi ada akumulasi teknologi, metalurgi, teknologi sipil, arsitek, bahkan seni dan sebagainya. Dan itu pesannya adalah negeri kita sudah berkekuatan tinggi. Semoga bangsa dan negeri kita akan seperti itu. Amin. Dengan versi yang lain. Amin. Oke, Terima kasih, tambahan Bapak. sedikit. Oke. Ya teman-teman, demikianlah kunjungan kita untuk mengulas sejarah dari Arca Djoko Dolok yang ada di Jalan Taman Apsari. Semoga ulasan sejarah ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai Arca Djoko Dolok. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap dalam pembahasan. Saya Muhammad Alim, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.